Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang penjara dengan unsur balap liar. Menarik bukan? Jadi film ini berjudul Death Race, menceritakan tentang seorang buruh yang harus terpaksa masuk ke dalam penjara setelah ia dituduh telah membunuh istrinya. Padahal buruh tersebut bahkan dalam kondisi tak sadarkan diri saat istrinya terbunuh. Tetapi karena bukti sangat amat kuat sehingga ia terpaksa menerima keputusan tersebut. Di dalam penjara, buruh ini ditawari sebuah pekerjaan oleh kepala penjara di sana. Pekerjaan tersebut ialah balapan. Karena kepala penjara tahu bahwa sang buruh adalah seorang pembalap, dengan imbalan 5 kali kemenangan akan membuatnya bebas. Apakah buruh ini mampu menerima tawaran menjadi seorang pembalap maut di penjara? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di awal film ini menyuguhkan adegan balapan maut, di mana saat itu seorang napi pembalap bernama Frankenstein hampir saja berhasil menyelesaikan balapan kelimanya yang akan mengantarkannya keluar dari penjara bersama navigatornya yang bernama Cash. Frank menyuruhnya untuk mengeluarkan tameng mereka yang bernama Tombstone karena di saat itu kondisi mereka berdua terdesak oleh musuh mereka yang bernama Machine Joe. Karena merasa mampu melanjutkan balapan ini hingga akhirnya Frank menyuruh Cash untuk segera keluar dari mobil menggunakan pelontar yang telah disiapkan. Tetapi saat Cash telah keluar, Joe mengeluarkan senjata terakhirnya yang membuat mobil milik Frank benar-benar hancur seutuhnya. Lalu scene berpindah kepada seorang buruh sekaligus kepala keluarga bernama Jensen Ames. Saat itu ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak pulang. Namun ketika Jensen sedang bersiap-siap, ia melihat beberapa mobil milik SWAT. SWAT menyerbu pabrik tempat ia bekerja. Lantas seluruh buruh berkumpul untuk menahan para polisi yang berusaha untuk menyegel pabrik tempat mereka bekerja. Kekerasan pun sempat terjadi, baik Jensen dan rekannya terkena beberapa pukulan. Setelah kejadian tersebut selesai, Jensen pun terpaksa pulang larut. Setibanya di rumah, ia memberikan hasil upah hari ini kepada istrinya yang telah siap melayani Jensen. Tetapi karena mereka memiliki seorang anak, Jensen terpaksa melupakan hal itu dan lebih memilih untuk menengok anak kesayangannya. Sementara istri dari Jensen memasak makanan untuk disantapnya. Saat Jensen sedang asik tertawa bersama anaknya, ia tiba-tiba mendengar suara gaduh. Jensen pun keluar dari kamar dan hendak memeriksa istrinya. Betapa terkejutnya Jensen ketika melihat istrinya telah tak sadarkan diri. Ia melihat seorang pria bertopeng memberikan gestur menembak padanya. Dan tak lama kemudian Jensen tiba-tiba tak sadarkan diri. Saat Jensen terbangun, rupanya telah terkepung oleh para polisi. Jensen terbangun dengan pisau berdarah di tangannya. Ia diduga telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri yang membuat dirinya harus dipenjara. Jensen yang pasrah dan tak tahu apa-apa hanya mengikuti prosedur hukuman yang berlaku. Ia pun menjalani hukuman di sebuah penjara yang terpencil. Setibanya di dalam, ia disatukan dengan beberapa napi yang berusaha menggodanya. Di hari pertamanya, Jensen terpaksa menghajar rekan satu selnya dan mengatakan kepada penjaga jika mereka semua tergelincir. Keesokan harinya, Jensen mulai menjalani hari sebagai napi. Ia mengambil santapan makan siangnya dan duduk sendirian di sebuah bangku. Sebuah kelompok yang bekerja di bengkel melihat Jensen seorang diri yang berusaha diganggu oleh Pachenko, salah satu napi yang memiliki nama di penjara tersebut. Pachenko yang datang bersama rekan-rekannya langsung mengejek dan berusaha mengganggu Jensen agar ia mau berurusan dengannya. Bahkan anak buah Pachenko meludahi makanan milik Jensen. Jensen yang saat itu berusaha untuk sabar akhirnya tak bisa lagi menahannya. Ketika Pachenko hendak melancarkan serangan pertama, Jensen menyadari hal itu sehingga ia bisa membalikkan keadaan dan langsung menghajar Pachenko beserta anak buahnya. Beruntung para sipir berhasil menahan mereka semua dan langsung memisahkan antara Jensen dengan Pachenko. Setelah kejadian itu, Jensen dipanggil oleh kepala penjara yang bernama Hennessy. Ia memberitahu Jensen bahwa di dalam penjara ini ia bisa mendapatkan kebebasan dengan mudah, yaitu dengan cara mengikuti balapan. Hennessy tahu bahwa Jensen adalah seorang pembalap liar. Ia membaca biografinya dan mengetahui segala hal tentang Jensen. Hennessy lalu menawari Jensen untuk menjadi seorang pembalap terkenal di penjara ini yang bernama Frankenstein. Kebetulan para penonton mulai merindukan sosoknya.
Namun tak banyak dari mereka yang tahu bahwa Frank telah tewas di balapan terakhirnya. Maka dari itu, demi menaikkan kembali rating penonton balapannya, Hennessy ingin Jensen menyamar menjadi seorang Frank. Di catatan balapannya, Frank telah memenangkan 4 pertandingan dengan 1 kali pertandingan yang akan ia menangkan. Maka dirinya akan bebas. Sebuah tawaran yang menggiurkan. Awal mendapat penawaran tersebut, Jensen ragu. Namun Hennessy berusaha untuk meyakinkannya dengan memperlihatkan foto dari anak Jensen yang saat ini sedang bersama orang tua adopsi yang baru. Jensen yang emosi akan memperlihatkan bagaimana sisi dirinya yang merupakan seorang pembalap. Setelah berhasil mendapatkan keyakinan dari Jensen, ia pun langsung diantarkan oleh Hennessy ke sebuah bengkel yang dipimpin oleh pelatih. Ia merupakan mantan pelatih dari Frank. Dan Hennessy ingin pelatih memberi izin kepada Jensen untuk mengendarai mobil milik Frank. Tentu pelatih senang mendengar hal tersebut. Pelatih pun langsung memperkenalkan rekan-rekannya. Terdapat Liz yang bertugas sebagai analis pertandingan dan Gunnar bertugas sebagai mandor di bengkel. Liz pun langsung membacakan biografi dari Jensen sendiri. Jensen pernah memenangkan 3 kali balapan liar lokal yang membuat namanya cukup terkenal di kalangan balapan liar. Tanpa banyak berbicara, Jensen langsung diperlihatkan mobil andalan mereka. Sebuah mobil Mustang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menyesuaikan dengan balapan maut yang berada di penjara. Melihat mobil tersebut cukup membuat Jensen tertarik. Baik Gunnar maupun Liz berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin terkait mobil yang telah mereka rakit. Keesokan harinya, pelatih kembali memberi informasi pada Jensen terkait balapan maut tersebut, yang dimana balapan terdiri dari 3 putaran selama 3 hari. 2 putaran pertama, pelatih menyarankan Jensen untuk berusaha mempertahankan hidupnya, karena di putaran pertama itulah para pembalap akan saling menyikut satu sama lain. Dan di putaran terakhir, kecepatan sangat diuntungkan. Siapapun yang berusaha mencapai garis finish akan memenangkan balapan. Jensen juga akan ditemani oleh seorang navigator bernama Cass yang diambil oleh Hennessy dari penjara wanita. Kemudian, Liz mulai memberi informasi terkait lawan-lawan yang akan Jensen hadapi. Ada Mesin Joe, pemenang 3 kali balapan yang merupakan musuh bebuyutan dari Frankenstein sendiri. Setiap kali dirinya membunuh, Joe akan mengiris kulit pipinya. Lalu terdapat 14K, seorang pria keturunan Cina Amerika yang merupakan satu-satunya napi terpintar di penjara. Karena ia merupakan lulusan MIT, pernah membunuh 3 kali dan 7 orang lainnya keluar dari mobil. Selanjutnya, ada Hector Grimm, seorang malaikat maut gila yang sangat terobsesi kepada Hennessy. Ia bahkan menyebut Hennessy sebagai Dewi. Di pembalap berikutnya, terdapat orang yang pernah berurusan dengan Jensen, yaitu Pachenko. Pernah membunuh 9 orang dan tak pernah ditemukan catatan berapa orang yang kabur darinya. Lalu terdapat Travis Scott. Secara statistik, ia merupakan pembalap terbaik di penjara, karena dirinya memang merupakan seorang pembalap NASCAR. Namun di dalam trek, Travis tak bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan semua lawannya. Setelah Liz membacakan seluruh informasi terkait lawan yang akan Jensen hadapi, tiba-tiba saja Joe, salah satu musuh terbesar Frank, menghampirinya. Ia tahu jika Jensen merupakan pembalap pengganti dari Frank. Joe hanya ingin mengingatkan di pertandingan itu hanya ada antara dirinya dengan Frank. Dan Joe meminta Jensen untuk menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Lalu ia pun pergi. Kemudian, scene berpindah kepada keesokan harinya, di mana pertandingan putaran pertama dimulai. Semua pemain diminta untuk menyiapkan mobil terbaiknya. Dan datanglah sang navigator yang baru saja diturunkan dari penjara wanita. Semua orang begitu terpaku melihat para wanita seksi yang akan menjadi navigator pembalap favorit mereka. Dan salah satunya adalah Cass. Sementara itu, Jensen yang masih berada di dalam selnya dihampiri oleh Hennessy. Ia diberi perlengkapan yang dimiliki oleh Frank. Salah satu yang ikoniknya adalah topeng. Kemudian Jensen pun diantarkan ke dalam arena balap dan dipersilahkan untuk memasuki mobilnya. Setibanya Cass di dalam mobil, ia memperkenalkan diri kepada Jensen dan ia tahu bahwa Jensen bukanlah Frank yang asli. Pelatih meminta Jensen untuk tak berbicara kepada pembalap siapapun kecuali timnya dan Cass. Jensen pun mengerti. Dan pada hitungan ketiga, balapan pun dimulai. Semua pembalap berlomba-lomba untuk menyingkirkan satu sama lain. Jensen yang masih berusaha beradaptasi dituntun oleh Cass untuk mengambil jalur pintas agar mobilnya aman. Di putaran pertama ini terlihat Jensen yang berusaha untuk bermain aman dengan menghindari berbagai hal-hal kecil yang bisa menyebabkan dirinya terbunuh. Sementara pembalap lain salah satunya adalah Grimm.
berusaha untuk menyingkirkan musuhnya yang bernama Siad. Karena telah berada dalam tekanan, Hennessy meminta anak buahnya untuk mengaktifkan kepala maut. Otomatis saat Siad telah tertangkap, mobilnya langsung tertancap pada cucuk tajam yang terpampang di hadapannya. Setelah itu, mobil Siad perlahan diremukkan oleh mesin. Satu pembalap tumbang. Kembali ke balapan, Joe yang masih memiliki dendam kepada Frank terus berusaha untuk mengincar keberadaan mobil Jensen. Ia tak memperdulikan pembalap lain selain Jensen sendiri. Namun ia tak menyadari jika pembalap lain juga adalah musuhnya. Akhirnya Grimm yang telah memiliki senjata langsung mengaktifkan oli yang membuat mobil milik Joe terhenti. Grimm yang telah jumawa merasa akan memenangkan pertandingan tersebut terlena, yang membuat dirinya akhirnya celaka ketika 14K mendapatkan misil. 14K langsung melontarkan misil tersebut pada mobil milik Grimm yang langsung meledak seketika. Meskipun begitu, Grimm masih bertahan. Ia keluar dari mobilnya dan memberitahu Hennessy melalui kamera jika dirinya takkan bisa terbunuh. Namun tiba-tiba saja mobil besar milik Joe melewatinya yang membuat Grimm terpental hingga tewas. Dua korban mulai berjatuhan. Joe kembali ke treknya untuk mengincar Jensen. Jensen yang saat itu menduduki posisi 2 masih berusaha untuk mempertahankan mobilnya di tengah serangan yang terus Joe berikan. Saat Joe masih menembaki mobil milik Jensen, Colt, salah satu pembalap yang memiliki dendam kepada Joe, berusaha untuk mengusiknya. Colt juga tak lupa menyerang Jensen yang berada di hadapannya. Karena merasa terpojok, pelatih menyarankan Cash untuk keluar dari mobil tersebut karena Tombstone milik mereka tak mampu lagi menahan tembakan bertubi-tubi. Namun alih-alih keluar dari mobil, Jensen justru meminta Cash untuk duduk di pangkuannya. Lalu ia meminta Cash untuk mengeluarkan napalm pada hitungan ketiga. Ketika Cash mengeluarkan napalm, senjata tersebut tepat mengenai mobil milik Colt. Lalu Cash keluar dari mobil dan mengeluarkan pemantik api yang membuat mobil milik Colt seketika terbakar sekaligus dengannya. Pertandingan masih berlanjut. Saat itu Jensen hampir saja berhasil menduduki peringkat pertama. Tetapi ketika Jensen berpapasan dengan Pachenko, ia tiba-tiba teringat dengan seorang pria yang telah membunuh istrinya. Alhasil karena Jensen kehilangan fokus, mobil milik Joe tiba-tiba datang dan langsung menabraknya. Jensen pun terpaksa harus puas dengan menduduki peringkat ke-6 di putaran pertama pertandingan. Setelah balapan usai, Jensen langsung kembali menghampiri Hennessy. Di sana ia memberitahunya bahwa pembunuh istrinya berada di penjara ini dan ia ingin Hennessy mengatakan iya untuk itu. Namun Hennessy tak menjawabnya. Ia justru meminta Jensen untuk berkaca dan melihat dirinya sendiri. Hal itu ia katakan sembari mengancam anak dari Jensen. Jensen yang semakin muak dengan permainan Hennessy mulai memperlihatkan sisi monster dari dirinya. Saat bertemu dengan Hennessy, Jensen berdiam diri sendirian di lapangan. Ia menyobekkan wajah dari orang tua baru anaknya yang bernama Piper. Tak lama kemudian, pelatih datang menghampirinya. Ia memberitahu jika dirinya sebenarnya bukanlah seorang napi. Ia telah mendapatkan kebebasan bersyarat 3 tahun yang lalu. Tetapi ketika ia keluar dari penjara, dunia telah berubah. Ia tak menginginkan kembali dunia yang dahulu ia idamkan. Karena hal itu, Hennessy merekrutnya untuk menjadi pelatih di penjara. Dan menurutnya, kehidupannya memang telah ditakdirkan di sini. Ia juga meyakini jika Jensen bukanlah pembunuh asli dari istrinya. Ia sangat paham seperti siapa yang bernama Jensen itu. Ketika pelatih hendak pergi, Jensen tiba-tiba bertanya apakah ia percaya Hennessy sengaja membunuh istrinya agar ia bisa memenjarakan dirinya demi menggantikan posisi Frankenstein. Pelatih hanya terdiam. Keesokan harinya 17 jam Jensen bekerja memperbaiki mobilnya. Liz bahkan meminta Jensen untuk beristirahat. Karena yang ia perlukan adalah konsentrasi yang tinggi untuk menghadapi putaran kedua. Ketika Jensen melihat Pachenko melewati bengkelnya, ia tiba-tiba setuju dengan ide dari Liz. Lalu Jensen mengikuti Pachenko berjalan. Tetapi ketika Jensen sedang mencari keberadaan Pachenko, anak buah Pachenko tiba-tiba datang dan menghajarnya. Jensen pun langsung dikerumuni dan dicekik menggunakan rantai. Tak lama kemudian, Pachenko pun mulai keluar dari persembunyiannya. Ia mengambil sebuah tang dan bertanya apakah Jensen mencarinya. Pachenko meminta pada Jensen untuk tak macam-macam kepadanya. Lalu saat Pachenko akan melayangkan tang tersebut tepat ke arah kepala Jensen, ia tiba-tiba terhenti ketika suatu benda menusuk punggungnya. Dan benda tersebut ditusukkan oleh Liz. Lantas Liz menjadi incaran bagi Pachenko dan anak buahnya. Namun meskipun begitu, apa yang Liz lakukan membuat Jensen memiliki celah untuk membalikan keadaan. Akhirnya Jensen pun berhasil melepaskan rantai tersebut dan mulai menghajar semua anak buah dari Pachenko.
Lalu Pachenko pun berusaha untuk menyerangnya balik. Tapi karena Jensen terlalu tangguh, Pachenko tunduk di hadapannya. Jensen benar-benar menghajar Pachenko dan membantingnya berkali-kali. Barulah di situ Pachenko mengaku jika ia memang membunuh istri dari Jensen. Namun hal itu ia lakukan atas perintah dari Hennessy dan Ulrich, tangan kanannya. Jensen tak peduli jika Pachenko ditukangi atau dikepalai. Yang terpenting ia ingin membalaskan dendamnya. Saat Jensen hendak membunuh Pachenko, Ulrich tiba-tiba datang menyetrumnya hingga tak berdaya. Esokan harinya putaran kedua dari balapan dimulai. Jensen yang masih memiliki dendam kepada Pachenko mulai terurai fokusnya. Sementara Pachenko justru terus berusaha memancing emosi dari Jensen. Ketika balapan dimulai, semua pembalap langsung menancapkan gas sekencang-kencangnya. Sementara Jensen terdiam. Ia memberitahu kepada Cash jika dirinya ingin mengetahui sesuatu darinya. Lalu Jensen memasuki sebuah lorong. Ia bertanya apakah Cash dengan sengaja membunuh Frank. Cash tentu menjawab tidak. Jensen terus-menerus menekannya. Cash akhirnya menjawab jika ia hanya mensabotase senjata belakang milik Frank. Hal itu ia lakukan karena Hennessy menyuruhnya. Apabila ia mensabotasi mobil Frank, maka ia akan mendapatkan kebebasan. Hal tersebut semata-mata Hennessy lakukan karena ia tak ingin Frank bebas dari penjara. Yang artinya Hennessy pun akan melakukan hal yang sama kepada Jensen, yaitu takkan membiarkannya menang. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, akhirnya Jensen menyeriusi balapan tersebut. Ia mengaktifkan NOS dan tiba-tiba saja ia berhasil menyalip 14K. Balapan semakin seru. Jensen memberitahu Cash jika ia ingin membunuh seseorang terlebih dahulu. Kemudian Jensen langsung menyerempet mobil milik Pachenko dan mengambil senjata. Karena saat itu Jensen berada di urutan pertama, pelatih bertanya mengapa ia mengambil senjata. Lalu tiba-tiba Jensen membalikan arah mobilnya dan menembaki mobil milik Pachenko. Alhasil masing-masing dari mereka mulai menembaki mobilnya masing-masing. Setelah merasa cukup, Jensen lalu membalikan posisi mobilnya. Lalu ia meminta Cash untuk mengeluarkan asap. Otomatis jarak pandang milik Pachenko terhalang. Dan tiba-tiba saja ia tak menyadari jika sebuah pembatas berada di hadapannya. Mobilnya pun langsung terpental dan terhenti. Melihat Pachenko terhenti, Jensen justru ikut berhenti. Ia memundurkan mobilnya dan menghampiri Pachenko yang perlahan keluar dari mobil. Lalu di hadapan kamera, Jensen membunuh Pachenko dengan cara mematahkan lehernya. Setelah itu Jensen kembali ke mobil dan mulai fokus kepada balapan. Melihat pertandingan yang semakin seru, Hennessy meminta Ulrich untuk mengeluarkan kepala tempur mereka. Tiba-tiba saja sebuah truk bersenjata lengkap keluar dari tempat persembunyian. Truk tersebut menembak, mengeluarkan api dan memberi jebakan kepada para pembalap yang masih semangat. Hennessy ingin menunjukkan jika Jensen takkan semudah itu memenangkan pertandingan. Dari rencana yang Hennessy lontarkan, 14K dan Riggins terpaksa menjadi korbannya. Mobil milik Riggins hancur tak tersisa ketika misil meledakannya. Sementara 14K terkena jebakan pemikat dari yang truk keluarkan. Karena terjebak, otomatis 14K tak bisa kemana-mana. Ia bersama navigatornya harus tewas ketika tembakan meledakan mobil miliknya. Karena permainan ini mulai curang, Jensen langsung meminta Liz mengkomunikasikannya dengan Joe. Lalu Jensen meminta Joe untuk memainkan cara bertahan sedikit. Joe paham dengan apa yang Jensen ucapkan. Kemudian mereka berdua berusaha memancing truk untuk terus-menerus mengeluarkan senjata miliknya. Dan ketika Jensen bersama Joe bersama-sama berada di posisi yang seimbang, mereka mengaktifkan kepala maut. Lantas sebuah perangkap keluar yang membuat truk tersebut terguling dan meledak. Setelah pertandingan tersebut selesai, semua penonton menyebut nama Frankenstein dan Joe. Joe pun memuji ide yang Jensen berikan padanya. Melihat rencananya dihancurkan begitu saja, Hennessy meminta kepada Ulrich untuk membunuh Jensen dengan caranya. Ketika putaran ketiga hendak dimulai, Hennessy mengumpulkan semua napi. Ia memberi sedikit pidato di hadapan para napi yang tentunya menyanjung dirinya sendiri. Saat bengkel milik pelatih tak ada yang menjaga, Ulrich menjalankan rencana milik Hennessy. Ia memasangkan sebuah bom di bawah mobil milik Jensen. Lalu setelah pidato selesai, Hennessy pun memberikan ucapan selamat kepada siapapun pembalap yang akan mendapatkan kebebasan darinya. Sebelum pertandingan dimulai, Jensen menghampiri bengkel milik Joe. Ia memberitahu sedikit rencananya kepadanya. Jensen juga mengatakan bahwa mungkin saja Joe ingin berbicara sedikit dengan Frank. Kemudian, scene berpindah kepada putaran ketiga dari pertandingan. Kini hanya dua pembalap yang tersisa, yaitu John dan Jensen. Meskipun begitu, penampilan mereka berdua justru menarik perhatian yang sangat banyak.
Total 70 juta penonton berhasil Hennessy raup. Pertandingan juga berjalan cukup menarik, di mana Joe terus-menerus menyerang mobil milik Jensen. Case yang memperkirakan tombstone milik mereka tak akan lagi kuat menahan serangan dari Joe, menyarankan kepada Jensen untuk melepaskannya. Jensen setuju, lalu ia mengeluarkan tombstone-nya. Tetapi kali ini usaha kedua kali dari Jensen gagal. Karena tak memiliki perlindungan selain tombstone, Joe pun langsung melontarkan misil Rusia yang telah ia persiapkan untuk menghancurkan Jensen. Karena tak memiliki perlindungan selain tombstone, Joe pun langsung melontarkan misil Rusia yang telah ia persiapkan untuk menghancurkan Jensen. Tetapi tak ada yang menyangka jika Jensen berhasil menghindari misilnya. Misil tersebut justru membuat sebuah lubang yang menjadi jalan bagi mereka berdua untuk kabur. Ya, ternyata Jensen dan Joe telah bekerja sama. Mereka berdua memutuskan untuk kabur dari penjara karena tahu pertandingan tersebut tak bisa menyelamatkannya. Melihat dua napi berusaha untuk kabur, Hennessy langsung meminta untuk siaran ulang diberhentikan. Ia juga hendak mengaktifkan bom yang telah Ulrich simpan di dalam mobil milik Jensen. Tetapi ketika ia menekan tombolnya, bom tersebut tak aktif karena pelatih, gunner, dan Liz telah mengeluarkannya. Hennessy lantas menyuruh semua sipir dan polisi untuk mengejar mereka. Tak hanya itu, helikopter juga dikerahkan untuk menangkap Jensen dan Joe yang berusaha mengkhianati mereka. Ketika situasi telah mulai menjauh, Cass mengambil alih mobil. Jensen tiba-tiba saja keluar dari mobil dan langsung bertemu dengan Joe. Mereka berdua memutuskan untuk kabur dengan cara menumpang pada sebuah kereta. Sementara itu, Cass yang tak bisa kabur lebih jauh memutuskan untuk menyerahkan diri. Ia menyamar menggunakan kostum milik Frankenstein. Merasa dirinya menang, Hennessy bangga karena berhasil menangkap napi yang berusaha untuk kabur. Ulrich juga memberi Hennessy sebuah hadiah yang dipersembahkan oleh para napi karena merasa Hennessy telah bersikap baik. Tetapi saat Hennessy membuka kado tersebut, ternyata itu adalah bom miliknya. Pelatih pun langsung mengaktifkan bom tersebut yang membuat Hennessy bersama Ulrich tewas secara bersamaan. Lalu scene berpindah kepada Joe dan Jensen yang telah hidup bebas di Miami. Mereka berdua memutuskan untuk membuka bengkel mobil. Ketika Jensen sedang memperbaiki sebuah mobil, Joe memanggilnya karena ia kedatangan seorang tamu, dan ternyata itu adalah Cass. Mereka pun langsung bertegur sapa, dan Jensen memperkenalkan putrinya pada Cass. Tama.